Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Di antara nikmatnya, nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan ini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhanmu mana lagi yang engkau dustakan? Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri yang namanya nikmat Allah, walaupun itu sedikit, karena Allah akan menambahnya. Sebagaimana yang disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau mensyukuri yang namanya nikmat Allah, walaupun itu sedikit, maka Allah akan menambahnya. Dan apabila engkau kufur atas yang namanya nikmat Allah, maka ingatlah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri yang namanya nikmat Allah bilabzina alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu kali, Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Sebagaimana yang disebutkan, man shalla salatan sallallahu alaihi bihasyran. Apabila engkau berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu kali, maka Allah akan menambahnya dengan 10 kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz kita bersama, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah, adapun judul ceramah saya pada pagi yang berbahagia ini, yakni kewajiban melaksanakan solat. Berbicara kita tentang solat. Solat merupakan kewajiban bagi kaum mukmin dengan waktu yang sudah ditentukan. Sudah banyak ayat Allah menjelaskan tentang perintah solat. Terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu wajib bagi kaum mukmin dengan waktu yang sudah ditentukan. Sudah jelas ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan solat. Yang dikatakan wajib yakni apabila kita melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkannya, maka kita akan berdosa. Solat bukan hanya tentang kewajiban, tetapi solat juga berperan penting dalam tegaknya suatu tiang agama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, as-salatu imanuddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat ialah tiangnya agama. Apabila kita melaksanakan solat, maka kita sama saja menegakkan tiang agamanya kita, dan barang siapa yang meninggalkan solat, maka sama saja kita merobohkan tiang agamanya kita. Solat memang kelihatan ringan, lantas mengapa masih banyak dari hamba Allah yang lalai atas perintahnya? Solat juga merupakan dalam artian kata berat dilakukan. Lantas bagi siapa solat itu ringan? Illa 'alal khasiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Oleh karena itu, marilah kita khusyuk dalam melaksanakan solat kita, agar solat itu ringan kita rasakan. Kelak ada 3 golongan yang Allah panggil di yaumil kiamat, karena semasa hidupnya ia lalai atas perintah Allah. Siapa saja 3 golongan tersebut? Yakni aghina, golongan orang yang kaya; masakin, golongan orang yang miskin; maridun, golongan orang yang sakit. Kita masuki yang pertama, yaitu aghina, golongan orang yang kaya. Allah bertanya kepada mereka, wahai hambaku, mengapa kalian lalai atas perintahku? Mengapa kalian enggan untuk beribadah kepadaku? Kata Allah. Apa jawab mereka? Ya Allah, ya Tuhan kami,
kami sibuk bekerja, kami sibuk dengan kebun kami yang banyak, kami sibuk dengan harta kami, sehingga kami tidak sempat untuk beribadah kepadamu, kata mereka. Apa jawab Allah? Allah membantahnya, wahai hambaku, apakah kekayaan kalian sudah melebihi kekayaan Nabiku Sulaiman alaihissalam? Padahal Nabiku Sulaiman alaihissalam adalah Nabiku yang paling kaya. Ia memiliki harta yang melimpah ruah, istana yang terbuat dari emas semua. Tetapi dengan itu tidak membuat ia lalai atas perintahku, kata Allah. Kita masuki yang kedua, yakni masakin, golongan orang yang miskin. Allah bertanya kepada mereka, wahai hambaku, mengapa kalian lalai atas perintahku? Mengapa kalian enggan untuk beribadah kepadaku? Apa jawab mereka? Ya Allah, ya Tuhan kami, kami adalah hambamu yang miskin. Kami sibuk bekerja, banting tulang untuk sesuap nasi. Apa jawab Allah? Allah membantahnya, wahai hambaku, apakah kemiskinan kalian sudah melebihi kemiskinan Nabiku Isa alaihissalam? Padahal Nabiku Isa alaihissalam adalah Nabiku yang paling miskin. Ia dilahirkan tanpa bapa dan ia juga tidak ada satupun harta yang ditinggalkan oleh ibunya. Tetapi dengan itu tidak membuat ia lalai atas perintahku, kata Allah. Kita masuki yang ketiga, yaitu maridun, golongan orang yang sakit. Allah bertanya kepada mereka, wahai hambaku, mengapa kalian lalai atas perintahku? Mengapa kalian enggan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Apa jawab mereka? Ya Allah, ya Tuhan kami, kami adalah hambamu yang sakit. Kami sibuk mencari obat kami sibuk mengobati penyakit kami, sehingga kami tidak sempat untuk beribadah kepadamu, kata mereka. Apa jawab Allah? Allah membantahnya, wahai hambaku, apakah penyakit kalian sudah melebihi penyakit Nabiku Ayub alaihissalam? Padahal Nabiku Ayub alaihissalam aku beri ia ujian penyakit kulit yang lamanya 7 tahun. Anak, istri, kebun, harta semua aku ambil, kata Allah. Tetapi dengan itu tidak membuat ia lalai atas perintahku, kata Allah. Mungkin yang sedikit ini dapat kita ambil ikhtibarnya atau pelajarannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.